Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al-kurama, pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian fikih. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita, kajian fikih dari kitab Ibhajul Mu'minin bisyarhi Manhajis Salikin wa Tawdih al-Fiqhi Fiddin, yaitu kitab syarah yang merupakan syarah yang disyarah oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullahu taala. Beliau mensyarah dari risalah risalah singkat, ya, atau sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Ikhwatul Islam, azakumullah. Pada pertemuan malam ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah, yang mana pada pekan yang lalu kami sudah membahas tentang memandikan jenazah. Ya, pembahasan tentang memandikan jenazah sudah selesai ya pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan, yaitu mengkafankan dan menyolatkannya dan menguburkannya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Sebelum kita masuki pada langkah berikutnya, yaitu mengkafankan jenazah, maka di sini kami menyebutkan dulu satu poin ya, satu sub pembahasan yang dituliskan dalam kitab ini, yaitu al-isra'u bil janazah, yaitu menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Ya, menyegerakan penyelenggaraan jenazah atau menyegerakan jenazah. Yang dimaksud dengan menyegerakan jenazah adalah menyegerakan pengurusan jenazah. Artinya disegerakan untuk dikuburkan. Ya, bukan bersegera berjalan sampai tergopoh-gopoh bahkan sampai berlari-lari. Bukan itu yang dimaksud ya. Meskipun ada sebagian orang yang salah memahami dari bersegera menyegerakan jenazah, ada yang salah memahami sehingga mereka membawa jenazah itu sampai tergopoh-gopoh, sampai berlari-lari. Itu tidak dibenarkan. Ya, jadi yang dimaksud menyegerakan jenazah adalah menyelenggarakan penyelenggaraannya, artinya disegerakan untuk dikuburkan. Ya, bukan harus dibawa dengan cara berlari atau dengan cara berlari-lari kecil, itu tidak dibenarkan. Ya, adapun perintah untuk menyegerakan penyelenggaraan jenazah itu berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilai
Wa in kanat ghayra dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Ya. Artinya Nabi bersabda, hendaklah kalian bersegera menyegerakan jenazah. Ya, hendaklah kalian menyegerakan jenazah. Ya, artinya bersegera untuk menguburkan jenazah. Fa in taku sholihatan, jika sekiranya jenazah itu adalah orang yang soleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka kebaikan itu telah engkau ya maka engkau telah memberikan kebaikan kepadanya. Ya. Wa in kanat ghairu dzalika, dan jika jenazah itu bukan orang yang soleh, maka keburukan itu telah engkau lepaskan dari pundak-pundak kalian. Ya. Ini maksudnya apa? Ikhwatul Islam azakumullah. Maksudnya bahwasanya kenapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersegera menyelenggarakan jenazah atau bersegera menguburkan jenazah, karena bagi orang soleh bahwasanya eh, kuburan itu atau kubur itu adalah dia ibarat eh, taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia taman daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya kuburan itu menjadi taman dari taman-taman surga bagi orang-orang mukmin, dan sebaliknya menjadi liang neraka bagi orang-orang yang bukan orang-orang mukmin, ya, atau orang-orang yang bukan orang-orang yang soleh. Ikhwatul Islam azakumullah. Artinya jika kita bersegera menguburkan si mayit, maka kita telah memberikan kebaikan kepadanya, karena dia di dalam kubur akan mendapatkan kebaikan, yaitu berada di sebuah taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Ya, sedangkan jika si mayit itu adalah orang yang bukan orang yang soleh, maka keburukan itu telah engkau lepaskan daripada pundak-pundak kalian. Artinya kalian bisa beristirahat dari apa yang apa namanya, dari apa yang ada pada si mayit itu. Ya, artinya si mayit itu akan mendapatkan apa yang dia dapatkan di alam barzah karena dosa-dosanya misalnya, dan kalian pun terlepas daripada tanggung jawab tersebut. Ikhwatul Islam azakumullah, ya, itu yang dimaksud dengan bersegera menyelenggarakan jenazah atau bersegera untuk menguburkan si mayit. Ikhwatul Islam azakumullah, ya. Kemudian ya, kemudian ada lagi hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bersegera menyelenggarakan jenazah, ya. Di sini disebutkan idza wudi'atil janazah 'ala sariri wa ihtamalaha ar-rijalu 'ala riqabihim fa innaha tasih wa taqul in kanat salihatan qaddamuni qaddimuni qaddimuni wa in kanat siwa dzalika qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha yusma'u sautuha aw yasma'u sautuha kullu syai' illa al-insan walau sami'a al-insan la sa'iqa. Ya, ini hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Apabila jenazah itu diletakkan sebuah tandu, ya, untuk dibawa ke kuburan,
Ya, lalu jenazah itu dibawa oleh orang-orang di atas pundak-pundak mereka, maka si mayit itu pun berteriak, ya. Dan jika dia orang yang soleh, maka dia mengatakan, segerakan aku, artinya segerakan aku dikuburkan. Karena dia meyakini bahwasanya dia akan mendapatkan atau akan memasuki satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga si mayit mengatakan, segera kuburkan aku, segera kuburkan aku. Namun jika yang si mayit itu bukan orang yang soleh, maka dia pun menyesal. Ya, maka dia mengatakan, duhai kalian membawa kemana saya? Ya, kalian membawa kemana? Kemana kalian membawa saya? Itu yang dia katakan. Dan suaranya ini dengan suara yang berteriak, ya, dan semuanya mendengarkan. Ya, semua makhluk mendengarkan kecuali manusia yang tidak mendengarkan suara teriakan dari si mayat itu. Seandainya manusia mendengarkan suara teriakan, ya, teriakan suara dari mayat itu, maka manusia itu akan pingsan dan lalu meninggal dunia. Artinya begitu kerasnya teriakan dari si mayat itu, ya, tatkala dia adalah orang yang bukan orang yang soleh, ya, ketika meninggal dunia, orang yang dipenuhi dengan dosa-dosa, ya, kekufuran, kemunafikan dan seterusnya dalam hidupnya, maka dia pun akan berteriak, ya, sejadi-jadinya, ya, seraya mengatakan, kemana kalian akan membawa saya? Kemana kalian akan membawa saya? Maka semua makhluk mendengarkan suaranya kecuali manusia. Ya, seandainya manusia juga mendengar teriakan si mayit ini, maka manusia pun akan mati maka akan jatuh dan meninggal dunia. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, ini satu apa namanya? eh, hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkait tentang keadaan jenazah. Tapi ya, ini sekali ini inilah perkara yang gaib, ya. Kita tidak mengetahuinya kecuali apa yang Nabi sampaikan kepada kita. Ya. Ikhwatal Islam azakumullah, berkaitan lagi tentang bersegera menyelenggarakan jenazah atau menguburkan jenazah, itu berdasarkan hadis yang mana Nabi pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, ini hadis riwayat Tirmidzi, ya, meskipun ini hadis dilemahkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Dhaif Sunan Tirmidzi, ya. Namun sekali lagi di sini Syekh Jibrin tetap beliau memasukkan dalam kitab beliau tentang hadis ini, tentang apa namanya, menyegerakan penguburan jenazah. Ya, di sini Nabi pernah bersabda kepada Ali, ya Ali, salasun la tu'akh ya salasun la tu'akhirhunna. Ya, ya, tiga perkara yang mana janganlah kamu itu mengakhirkannya. As-salatu idza hadara waqtuha. Ya, salat apabila sudah masuk waktunya maka segerakan tunaikan. Wal janazatu idza wujidat. Ya, idza eh, idza wujidat, ya, apabila jenazah sudah ada maka segerakan dikuburkan. Wal ayyimu idza wajadta laha kuf'an. Dan anak gadis apabila engkau mendapatkan yang sekufu dengannya maka segera nikahkan. Ya, jadi dalam hadis ini disebutkan jenazah, ya, apabila jenazah sudah ada maka segera untuk dikuburkan, tidak lagi simpan tapi segera dikuburkan. Ikhwatal Islam azakumullah. Kemudian disebutkan dalam risalah Ibnu Sa'di ini,
beliau mengutip hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, Nabi bersabda, jiwa seorang mukmin itu mu'allaqatun, tergantung pada utangnya. Ya, hatta yuqdu anhu, sampai utangnya itu dilunasi. Artinya seorang mukmin itu tergantung, artinya dia belum lagi bisa masuk ke dalam surga kalau dia masih ada utangnya yang belum dilunasi. Ya, ikhwatal Islam azakullah. Ya, oleh karena itu kita diperintahkan untuk bersegera membayar kita punya utang. Seandainya kita punya utang, maka segera kita membayarkannya sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disebutkan di sini dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apabila ada mayit yang dihadapkan kepada Nabi untuk disolatkan, maka Nabi bertanya, hal alaihi dain, apakah jenazah ini memiliki utang? Ya, ada utang atasnya. Ya, apabila para sahabat mengatakan laisa alaihi dain, tidak ada utang atasnya, maka Nabi pun segera mensolatkannya. Wa illa lam yusalli alaihi. Namun jika si mayit ini masih memiliki utang yang belum dibayar, maka Nabi tidak mensolatkannya. Ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan An-Nasa'i. Ini hadis yang sahih ya tentang kisah ini, kisah yang mana Nabi baru mau menyolatkan jika orang tersebut ya tidak ada utangnya yang belum dibayar, maka Nabi segera mensolatkannya. Adapun jika orang tersebut tidak jika dia memiliki utang yang belum dilunasi atau belum dibayar, maka Nabi pun tidak mensolatkannya. Artinya menyuruh sahabatnya untuk mensolatkannya. Tetap disolatkan, tapi bukan Nabi yang mensolatkannya. Ya, kapan Nabi mensolatkan orang yang memiliki utang ini? Sampai ada keluarganya atau orang lain yang menanggung utangnya. Ya, kalau ada orang lain atau keluarganya yang menanggung utangnya, maka Nabi pun mensolatkannya. Maka Nabi pun mensolatkannya. Ikhwatal Islam azakumullah. Sebagaimana ya Abu Qatadah pernah membayarkan utang ya seseorang ya di zaman Nabi, yang mana seseorang itu memiliki utang 2 dinar ya. 2 dinar ini kalau kita dirupiahkan ya kurang lebih sekitar berapa ya? Sekitar 2 jutaan ya atau lebih ya, atau sekitar 4 jutaan ya. Sekitar 4 jutaan itu 2 dinar. Abu Qatadah pernah membayarkan utang sahabatnya ya sebanyak 2 dinar ya, 2 dinar ya. Sahabat yang meninggal dunia itu dibayarkan utangnya oleh Abu Qatadah ya, sehingga ketika itu maka Nabi pun mensolatkan atau menyolatkan jenazah itu karena sudah ada dari salah seorang sahabatnya itu Abu Qatadah yang menjadi kafil atau yang menanggung utang orang yang meninggal tersebut. Sehingga ketika dibayar utangnya oleh Abu Qatadah, maka Nabi mengatakan al-ana ya barudat alaihi jildatuhu. Ya, barudat alaihi jildatuhu. Ini hadis yang sahih yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim
yang disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Ya, jadi di sini Nabi katakan sekarang maka kulitnya telah dingin, artinya bebas daripada siksaan, ya, karena sudah ada seseorang yang telah melunasi utangnya. Intinya di sini adalah para peserta kajian, kita mesti harus, ya, memperhatikan tatkala kita memiliki utang, maka segera kita membayarkannya. Ya, segera kita membayarkannya sebelum kita meninggal dunia. Ikhwatal Islam, azakumullah. Baiklah, sekarang kita beralih kepada tata cara mengkafankan mayat, ya, mengkafankan jenazah. Adapun tata cara memandikan jenazah ini sudah kita jelaskan pada pertemuan pekan yang lalu, ya. Ya, ini apa namanya? Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang memandikan jenazah, sekarang sampai pada mengkafankan jenazah. Jadi mengkafankan jenazah itu disunahkan bagi laki-laki itu 3 helai kain kafan. Ya, 3 helai kain kafan bagi laki-laki, adapun perempuan 5 helai kain kafan. Ya. Jadi kain kafannya ini disunahkan untuk ditaburi minyak wangi, ya. Ditaburi minyak wangi agar kafannya itu harum. Ya, jadi memakai minyak wangi ini bukan saja bagi orang yang hidup, bahkan bagi orang yang meninggal dunia pun juga disunahkan untuk diberikan minyak wangi, baik tubuhnya ataupun kafannya. Jadi 3 kafan itu dikasih ditaburi minyak wangi secukupnya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi kain kafannya itu dilapisi 3, ya, 3 lapis kita bentangkan. Ya, kita bentangkan kain kafannya itu di sebuah lantai, ya, sebanyak 3 helai kain kafan. Tentu setelah diukur, ya, setelah diukur panjangnya jenazah ditambah bagian atas dan bagian bawahnya itu barangkali kurang lebih sejengkal misalnya, supaya bisa ada tempat untuk mengikatnya di atas kepala dan di atas kaki. Ya, itu. Kemudian badannya juga diukur juga supaya bisa nanti dilipat, ya, dibungkus nanti, ya, kainnya dilipat ke samping kiri dan samping kanan. Jadi diperkirakan, ya. Ya, jadi diperkirakan apa namanya? Diperkirakan kainnya itu, ya, bisa menutupi, membungkus badannya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Setelah diukur daripada panjangnya dan lebar kainnya, ya, lalu di bawah kain itu, ya, ada apa namanya? Ada tali-tali, ya, tali-tali pengikat, ya, bisa 5 atau 7, ya, ya, bisa 5 atau 7, ya, kain tali-tali pengikat itu, ya, untuk nanti diikatkan setelah dibungkus nanti, ya, setelah dikafankan mayat, maka diikat, ya, bagian kepalanya, di atas kepalanya 1, kemudian di bawah kakinya 1, kemudian 5-nya itu di bagian dadanya, perutnya, di sekitar kemaluannya, di pahanya, dan di kakinya. Jadi ada 7 semua. Tapi ini 7 bukan bilangan yang mesti 7, bisa saja kurang daripada itu, misalnya 5 misalnya, atau 7, ya, bilangan ganjil itu yang lebih utama. Ya, jadi setelah dimandikan maka si mayit ini pun dibawa ke kafan, ya, yang kain yang sudah dibentangkan itu sebanyak 3 helai itu yang berlapis, itu dibawa ke situ. Seraya tentu si mayit ini dalam keadaan tertutup auratnya,
auratnya tidak boleh terbuka. Ya, setelah diletakkan di atas kafan yang bertiga helai itu, maka maka setelah itu dibuatkan ya. Jadi pada kain yang paling atas itu dihamparkan sedikit semacam apa namanya kain juga untuk menutup aurat. Ya, kain seperti celana dalam gitu dibuatkan juga kain masih kain kapan ya, bukan bukan dari celana dalam yang biasa kita pakai, tapi apa namanya dibuatkan dari kain kapan itu celana dalam ya seperti celana dalam itu fungsinya adalah untuk menutup auratnya ya, untuk menutup auratnya ya. Jadi setelah dibuatkan celana dalam ya, eh, yang penting kainnya itu adalah membentuk celana dalam sehingga bisa menutup auratnya ya. Setelah itu ya, setelah ditutup auratnya dengan kain tersebut yang mirip dengan celana dalam ya, maka setelah itu maka dibungkuslah, maka dilipatlah ya, boleh ujung-ujung apa namanya di ujung kapannya itu dikasih ketemu lalu digulung-gulung, boleh boleh juga ya, kain bagi sisi sisi kanan itu ya ditarik ke sisi kiri, bagian badan sisi kiri, kemudian sisi yang kiri ditarik ke sisi kanan, begitu ya. Jadi begini, ya begitu bentuknya, ya eh, ya dilipat begitu ya, seperti kita melipat itu boleh. Itu juga berarti artinya kain yang pertama, begitu kain yang kedua, ya kemudian lapisan yang ketiga, begitu ya, dilipat begitu atau dibungkus begitu ya. Atau bisa juga digulung-gulung, ditemukan, dikasih ketemu apa namanya ujungnya lalu digulung-gulung, itu juga diperbolehkan ya. Ya, setelah dibungkus ya atau setelah dikapankan itu atau dilipat, maka di diikat ya. Kalau kita pakai 7 ikatan, maka diikat bagian atas kepala, di atas kepala dan di atas, di bawah kaki, dan sisanya 5 itu di bagian tubuhnya. Iya, ya. Selain itu selesai, ya selesai ya. Berarti si mayit sudah dikapankan. Ini berkaitan dengan laki-laki. Adapun dengan jenazah perempuan itu ada 5 helai kain, ya. Kain kapannya 5 helai kain kapan untuk wanita, ya. Satu kain itu digunakan untuk sebagai sarungnya, dibuatkan sarung ya, dibuatkan. Yang penting dia menyerupai sarung ya, itu dari pusarnya sampai ke kaki yang paling bawah ya. Kemudian satu helai kain yang lagi itu dipakaikan baju, dipakaikan baju ya, seperti baju ya, seperti baju kurung, dipakaikan ya dari apa namanya, dari bawah lehernya sampai ke bawah ya, sampai ke bawah kakinya. Kemudian satu helainya lagi dipakai untuk menutupi kepalanya, rambutnya, atau seperti kudung ya, dibuatkan seperti kerudung menutupi kepalanya atau rambutnya. Ya, cukup sampai di dada saja, apanya bentuk jilbabnya itu cukup sampai di dada. Ya, ya itu ya, berarti sudah ada 3 ya. Adapun 2-nya itu dijadikan sebagai alas untuk nanti dibungkus ya atau dilipat. Ya, sebagaimana tadi jenazah laki-laki ada 3, ini untuk membungkusnya itu hanya 2 saja, hanya 2 kain saja. Jadi semuanya untuk wanita itu kainnya ada 5 helai atau 5 lapis, sedangkan laki-laki itu 3 lapis. Ya,
Jadi sama, ikatan juga sama, 5 atau 7 sama seperti ikatannya laki. Ya. Setelah diikat maka selesailah apa namanya pengkafanan atau mengkafani si mayit. Ikhwatal Islam azakumullah itu terkait dengan mengkafankan mayat, ya mengkafankan mayat. Ya. Kemudian setelah itu adalah menyolat, menyolatkan, ya menyolatkan mayat, ya atau jenazah. Yaitu menyolatkan jenazah itu ada 4 kali takbir, ya 4 kali takbir, ya. Takbir yang pertama itu membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah takbir yang kedua membaca salawat Ibrahimiyah atau salawat seperti kita salawat di tasyahud akhir. Kemudian pada takbir yang ketiga atau setelah takbir yang ketiga adalah berdoa. Doanya adalah sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, ya. Doanya itu, ya barangkali kita sudah menghafalkannya, tapi tidak mengapa saya sebutkan di sini. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal baradi wa naqqihi min khataaya kama yunqas thawbul abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannata wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Ya, ini doa yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Ya, jadi Nabi mengajarkan doa ini sebagaimana yang tertera dalam hadis Muslim, hadis yang sahih. Jadi doa, ya, ini doa Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia, warhamhu, rahmatilah dia, wa'afihi, maafkanlah dia, wa'fu anhu, wa'afiyatnya lindungilah dia atau selamatkanlah dia, wa'fu anhu, maafkanlah dia, wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempat turunnya, wa wasi madkhalahu, luaskanlah tempat masuknya, waksilhu bil ma'i wal salji wal barad, dan cucilah dia dengan air, salju dan embun, wa naqqihi min khotoya, dan bersihkanlah dia dari segala dosa dan kesalahan, kama yunaqas thawbul abyadu minad dana, sebagaimana dibersihkannya baju putih dari kotoran, wa abdilhu daran khairan min darihi, dan gantikanlah baginya rumah yang lebih baik daripada rumahnya, wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarganya lebih baik daripada keluarganya di dunia, wa zawjan khairan min zawjihi, dan istrinya yang lebih baik daripada istrinya di dunia, wa adkhil jannata, dan masukkanlah dia ke dalam surga, wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar, dan jagalah dia, selamatkan dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Itu doa, ya. Doa yang luar biasa doanya, ya. Doanya meminta kepada Allah agar si mayit ini mendapatkan rahmat, ampunan, dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksa kubur dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita disunnahkan, ya, untuk membaca, bukan disunnahkan, kita diperintahkan untuk membaca doa ini pada takbir yang ketiga atau setelah takbir yang ketiga. Ya, seandainya mayitnya itu anak-anak, ya kita bisa membaca dengan bacaan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang riwayat Imam Al-Baihaqi, ya, bunyinya adalah Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi wa zukhran, ya, wa zukhran wa syafi'an mujaban, Allahumma saqil bihi mawazinahuma wa 'azim bihi ujurahuma waj'alhu fi kafalat Ibrahim
waqihi bi rahmatika adzabal jahim. Ya, ini doa yang dikhususkan untuk jenazah anak kecil yang belum balik. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, apa artinya? Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi. Ya Allah, jadikanlah anak kecil yang meninggal ini faratan yang akan menunggu kedua orang tuanya di surga. Jadi anak ini akan menunggu kedua orang tuanya di hari akhirat kelak, ya, selaya memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Wa zukhran, menjadikan sebagai tabungan, ya, wasyafi'an, dan memberikan syafaat, mujaban, yang diterima syafaatnya. Allahumma saqil bihi mawazinahuma. Ya Allah, beratkanlah timbangan kedua orang tuanya karena sebab dia. Wa a'zim bihi ujurahuma, dan berikanlah pahala yang besar kepada kedua orang tuanya dengan sebab dia. Waj'alhu fi kafalat Ibrahim, dan jadikanlah anak ini dalam bimbingan dan tanggungan daripada Nabi Ibrahim. Waqihi bi rahmatika adzabal jahim, dan jagalah dia dengan rahmatmu dari siksaan api neraka al-jahim atau jahannam. Luar biasa ya, ini sholat doanya ya sangat bagus sekali yang Nabi ajarkan kepada kita, khususnya bagi yang meninggal anaknya yang masih kecil, yang belum balik, maka disunahkan atau diperintahkan untuk membaca doa ini. Ikhwatal Islam, azakumullah. Setelah itu, setelah takbir yang ketiga, yaitu takbir yang keempat. Takbir yang keempat ini boleh setelah takbir langsung salam, boleh juga setelah takbir tidak langsung salam, tetapi membaca doa terlebih dahulu, maka itu diperbolehkan. Ya, sebagaimana di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ya, bahwasanya Nabi membaca doa ini pada rakaat yang keempat, pada takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat, Allahumma la tuharrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya, bunyinya, ya Allah, janganlah engkau haramkan kami dari pahalanya, dan janganlah engkau timpakan fitnah kepada kami setelah kematiannya. Waghfir lana wa lahu, dan ampunkanlah kami dan untuknya. Ini doa yang bisa dibaca pada takbir yang keempat atau setelah takbir yang keempat. Tapi seandainya juga ada yang setelah takbir yang keempat langsung salam, maka itu juga diperbolehkan. Jadi intinya, boleh setelah takbir yang keempat itu tidak ada bacaan sama sekali, langsung salam setelah itu, atau bisa juga ada bacaan sebagaimana yang tadi kami sebutkan dalam kitab ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Maksudnya beliau membaca pada takbir yang keempat, ya. Allahu a'lam bissawab. Ya, ini terkait, ya, tentang mensolatkan jenazah. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi jika seseorang itu menjadi imam, maka jika jenazahnya laki-laki, maka posisi imamnya itu berdiri di belakang kepalanya atau sejajar dengan kepala si mayit. Tapi jika yang meninggal itu perempuan, maka sejajar dengan badannya, dengan pusarnya, kalau jenazahnya perempuan. Kemudian disunahkan untuk yang mensolatkan jenazah itu disunahkan minimal 40 orang. Tapi ini hukumnya sunnah, ya, tidak wajib. 40 orang yang bagus akidahnya atau orang-orang yang soleh. Karena terdapat dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi." Rawahu Muslim. Ini hadis Muslim, hadis yang sahih. Nabi bersabda, tidaklah seorang laki-laki muslim yang meninggal dunia lalu disolatkan jenazahnya sebanyak 40 orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, melainkan Allah pun menjadikan orang-orang tersebut sebagai pemberi syafaat nanti bagi si mayit pada hari akhirat. Luar biasa, ya, hadisnya, subhanallah, memberikan motivasi kepada kita
Seandainya ada yang meninggal dunia, maka upayakan yang mensolatkan itu minimal 40 orang. Ya, bisa dicampur laki-laki dan perempuan, atau laki-laki saja misalnya. Ya, minimal 40 orang ya, insya Allah. Tapi 40 orang ini orang yang menjaga agamanya, akhlaknya baik, bagus ibadahnya, maka 40 orang ini yang akan memberikan syafaat nanti bagi si mayit tersebut. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, diriwayatkan dalam hadis yang lain, ya, man shalla alaihi mi'atan min ahli man shalla alaihi mi'atun min ahli tauhid ghufira lahu. Ya, ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mensolati jenazah sebanyak 100 orang dari orang yang memiliki akidah yang benar, akidah yang lurus, maka dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaannya bagi orang yang disolatkan minimal 40 atau 100 orang, maka dengannya 100 orang itu akan memberikan syafaat nanti pada hari akhirat bagi orang yang meninggal. Ya, dalam keadaan meninggalnya dalam keadaan mentaati Allah, dalam keadaan benar-benar mentaati, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, ya, itu terkait tentang pelaksanaan pengkafanan jenazah. Ya. Ya, barangkali ini dulu yang kami bisa sampaikan ya, sampai mensolatkan. Adapun menguburkannya, insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan pekan depan, insya Allah. Ya, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silakan bagi peserta yang mau bertanya, silakan. Jika sekiranya saya ada yang keliru, bisa diluruskan. Ya, silakan. Atau kalau ada yang mau menambahkan juga boleh. Pertanyaannya bisa langsung, bisa juga lewat room chat. Ya, jadi pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah ini masih cukup panjang ya. Atau barangkali bisa kita selesaikan ya di pekan depan, mudah-mudahan pekan depan kita bisa menyelesaikannya ya, tentang menguburkan jenazah, kemudian ada lagi setelah itu poinnya takziah, lalu ada poin berikutnya adalah ziaratul kubur, yang menziarahi kubur. Ini beberapa poin tiga ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan pekan depan. Ya, silakan, ada yang bertanya. Silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah sambungan dari pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah atau yang berkaitan dengan kuburan, takziah dan yang semisalnya, insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan di pekan depan. Demikianlah para peserta kajian yang sama dimuliakan Allah. Mohon maaf jika ada segala kekurangan, kekhilafan. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang keliru dari saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf kepada para peserta semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, kekuatan untuk senantiasa belajar dan segera juga kita mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada donatur yang sudah berpartisipasi terselenggaranya kegiatan kajian rutin kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan
kebaikan atau balasan yang lebih baik baginya, dan senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus berjuang di dalam menegakkan Islam, dalam menyebarkan dakwah dan ilmu ini. Baiklah, insya Allah ini ada rekamannya. Kami akan kirimkan nanti rekamannya di grup. Silakan kalau ada yang mau men-share juga boleh, atau mau mendengar-dengar kembali, silahkan. Demikianlah, jazakumullah khairan katsira atas segala partisipasinya dan kehadirannya yang sudah bisa meluangkan waktunya pada malam hari ini. Kami juga sampaikan bahwasanya jam 10 besok sampai jam 11 kita masih ada kajian, yaitu kajian Tazkiyatun Nufus, penyucian jiwa. Silakan bagi para peserta yang mau bergabung, dipersilahkan. Demikianlah, kami undur diri, kami ucapkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.